Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabihil mustafa wa ala Permisi boleh. alihi wa ashabihi al-wafa. Alhamdulillah di sore hari ini senang sekali kita sama-sama kemudian kembali berkumpul di majelis ilmu yang dimana pembahasan kita untuk bulan suci Ramadan ini kita akan membahas bagaimana pemuda khususnya dalam Al-Quran dan juga dalam sejarah peradaban Islam. Kemarin beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hal yang sangat urgent bagi seorang pemuda, yaitu persoalan integritas, yaitu kejujuran. Mengapa demikian? Karena ketika kita ingin melakukan kontribusi atau dampak yang lebih besar di masa mendatang, maka kita perlu modal dasar, yaitu kejujuran. Jadi apalah gunanya kita kemudian ke depannya kalau misalnya dari sisi akademik kita bagus, ya dari sisi kemudian peran dalam masyarakat. Tapi kalau kita tidak punya integritas, ya kita tidak punya kejujuran, maka segala pencapaian yang kita lakukan itu seolah tidak ada artinya. Ya. Kenapa? Karena masalah integritas ini adalah masalah yang sangat penting bagi seseorang. Bahkan kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW sebelum beliau berdakwah, maka beliau meyakinkan dulu apakah orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir di sekeliling beliau itu percaya dengan Rasulullah SAW. Kemudian barulah beliau menyampaikan konten dari dakwah. Jadi dimulai dari personality, kepribadian seseorang itu lagi sangat penting. Nah, hari ini kita akan membahas 3 cara bagaimana menanamkan akhlak jujur. Tentu masih banyak cara yang lainnya, tetapi kita dalam kesempatan ini kita jelaskan, sampaikan 3. Yang pertama adalah eh, untuk menjadi orang yang jujur, kita butuh yang namanya referensi. Ya, jadi kejujuran ini memang bagian dari agama kita, ya, bukan semata karena eh, budaya masyarakat misalnya, tetapi memang ini dorongan dari keimanan bahkan kalau kita mengatakan. Jadi orang yang jujur itu memang karena imannya yang benar, ya. Maka kalau kita ingin butuh referensi, maka referensi yang paling tepat adalah sumbernya wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan di Al-Quran bertebaran, ayat-ayat atau dalil tentang pentingnya namanya kejujuran. Begitu pula dalam Sunnah Nabawiyah. Intinya yang kita sampaikan bahwa referensi kita adalah bagaimana kemudian tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka ini semua adalah orang-orang yang punya reputasi dipercaya, ya. Orang-orang yang kemudian eh, dalam perannya ketika nanti dalam peran entah itu sebagai individu maupun perannya dalam masyarakat, maka mereka memang orang-orang yang sudah dikenal, ya, dengan tadi integritasnya. Maka sekali lagi mari kita memperkaya, ya, bacaan kita, ya, mari kita memperkaya eh, sumber-sumber atau referensi yang berkaitan tentang kejujuran. Dan insya Allah kalau kita banyak membaca, ya, banyak mendengar, ya, atau bahkan kita banyak mengkaji tentang sifat-sifat kejujuran dari para ulama, ya, atau bahkan para nabi, maka insya Allah ini akan menjadi inspirasi kita yang paling terbaik. Mengapa hari ini banyak orang yang tidak jujur, ya, atau kadangkala dia kemudian melakukan hal-hal yang bisa merusak integritasnya? Itu karena memang yang sering disaksikan adalah teladan yang buruk, ya, teladan yang buruk. Mulai dari misalnya kalau kita di lingkungan keluarga, kita atau di antara kita mungkin ada yang melihat bahwa ketidakjujuran itu sesungguhnya dicontohkan oleh keluarga kita sendiri. Ya, mulai ketika kita kecil misalnya, kita sudah terbiasa melihat, ya, bagaimana orang-orang di sekeliling kita yang ternyata kemudian adalah orang-orang yang tidak mencerminkan kejujuran. Akhirnya apa? Kita akan keingat ketika sudah dewasa, oh saya dulu waktu begini, ya begini juga, ya. Bahkan mungkin kita mengatakan, orang tua saya begini, ya. Dan sebaliknya, orang yang jujur itu ternyata tertanam sejak kecil, ya.
dan itu dimulai dari keluarga. Nah, kalau memang kita punya orang tua misalnya, ya memang mengatakan, kamu nak, bagaimanapun aja, kamu harus jujur. Ya, nah, jadi inilah pentingnya pendidikan orang tua. Jadi sebenarnya kejujuran ini pertama kali harusnya kita dapatkan dari orang tua kita, ya, dari ayah, ya, dari ibu kita yang kemudian mencontohkan, begini loh harusnya jadi orang yang jujur. Maka cara yang tepat mungkin kita katakan bahwa lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh pada seseorang. Apa pendidikan yang diberikan orang tua kepada kita, itu juga lah yang akan mempengaruhi kita di masa mendatang. Kemudian bukan hanya lingkungan orang tua, tempat kita belajar. Ya, ketika kita di sekolah, ya, kemudian sekarang kita sudah di kampus, maka inspirasi kejujuran itu datang tadi orang-orang yang kita saksikan setiap hari. Makanya kalau misalnya kita di sekolah, ya kita jarang diajarkan atau mungkin diajarkan tetapi kita melihat contoh yang lebih konkret, ya ketidakjujuran, maka otomatis kita juga akan ke bawah. Makanya sekali lagi sebuah institusi mulai dari pucuk, ya, pimpinan yang paling atas sampai ke bawah itu memang harus mencontohkan kejujuran. Makanya kalau kita ingin melahirkan murid, ya mahasiswa yang jujur, itu dimulai dari guru atau dosen yang kemudian memang memiliki integritas yang tinggi. Jadi makanya sering disebutkan bahwa eh, murid itu ibaratnya bayangan, ibaratnya objek. Ya. Jadi nggak mungkin kemudian kita meluruskan bayangan itu kalau memang objeknya yang bengkok. Ya. Jadi makanya sekali lagi kejujuran itu lahir dari guru yang juga beradab. Nah, kita istilahkan tadi, kita butuh sekarang ini adalah guru-guru yang memang beradab, integritasnya tinggi. Supaya apa? Supaya itu juga berpengaruh pada anak muridnya, pada mahasiswanya. Tapi kalau sebaliknya, ya memang dari gurunya, ya dari dosennya misalnya, sudah mencontohkan hal yang tidak baik tentang ketidakjujuran, maka jangan heran kemudian muridnya, mahasiswanya juga ikut-ikutan. Sekali lagi, ya kita butuh referensi. Nah, pastikan referensi itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, memang kita jujur, memang karena pilihan, ya bukan karena keterpaksaan atau bukan karena tuntutan. Sekali memang karena bagian dari kita. Maka berbicara tentang menanamkan jujur, ya, sifat jujur dalam diri kita ingin kejujuran itu bukan sekedar jargon, ya, bukan sekedar yang ditulis depan jujur, ya. Tapi sekali lagi dia memang bagian dari akhlak kita. Nah, untuk menjadikan bagian dari akhlak kita, ya salah satu caranya itu adalah kita butuh kemudian memasukkannya, menginstalnya itu melalui ilmu. Ya, makanya disebutkan bahwa hal yang bisa merubah seseorang itu dalam waktu yang cepat dan kemudian terstruktur itu adalah agama, ya khususnya belajar. Maka di sini saya menyarankan kepada kita semua penting kemudian belajar, ya belajar adab, ya adab-adab berkaitan tentang kejujuran, ya bagaimana kita membaca dalam Al-Quran, kemudian hadis-hadis, supaya apa? Kita juga akan terinspirasi, oh ternyata begini loh, ya. Oh ternyata ini yang dikatakan Rasulullah SAW tentang sifat jujur, dan sebaliknya sifat-sifat misalnya kemunafikan, ya itu juga kita harus pelajari supaya apa? Supaya kita terhindar. Ya makanya disebut misalnya eh, tiga tanda atau ciri-ciri orang munafik. Ya. Iza ad-dasa kadzabah. Kalau dia berbicara, maka dia berdusta. Ya, maka ini setidaknya menjadi benteng kita bahwa oh kalau bicara ya memang harus kita sesuai dengan yang kita katakan. Ya, jangan kemudian berbanding terbalik dengan yang kita katakan. Ya, jadi mulai dari apa namanya membaca kisah-kisah para orang-orang soleh yang menunjukkan tentang kejujuran. Nah, dalam hal ini saya ingin menceritakan kita ada satu kisah dan mungkin di antara kita sudah pernah mendengar kisahnya, yaitu ada seorang ulama yang tinggal di Mekah. Ya. Jadi orang ini, ulama ini, disebutkan dalam biografinya itu dia kehidupannya serba kekurangan. Jadi uh, pernah ya dalam fase kehidupannya itu dia masa-masa yang sulit. Bahkan untuk makan sehari-hari pun dia kesusahan. Maka suatu ketika ulama ini di kota Mekah, ini disebutkan dalam kitab sejarah, dia kemudian
lagi berjalan di tengah kota, tiba-tiba kemudian di saat kondisi yang lapar inilah, dia kemudian menemukan ada apa namanya, ada kain. Kemudian di kain itu ada, kalau bahasa Bukusnya ada pagartunya, dan di dalamnya itu ternyata berisi kalung. Ya. Ada yang menyebut ini kalung emas. Ya, jadi ada kalung, ada emasnya, ada mutiaranya. Pokoknya benda berharga lah. Ya. Dan nilainya itu fantastis. Singkat cerita, ulama ini kemudian berjalan, karena ini kalau dalam agama kita namanya luqatah, ya, barang temuan. Barang temuan itu tidak boleh kita langsung ambil. Ya, dia harus diumumkan sampai setahun. Ya, siapa yang memiliki. Maka ulama ini karena dia mengetahui hukum fikihnya, maka dia umumkan siapa yang memiliki barang ini. Sampailah kemudian ada orang tua yang mencari, ya, dan dia menyebutkan ciri-cirinya, dan ciri-cirinya itu sama seperti yang disebutkan, ya, dalam kalau apa namanya, dalam tempatnya tadi, dalam kain itu. Dan bahkan orang tua ini mengatakan, kalau ada yang menemukan barang saya menjanjikan memberikan upah, ya, disebutkan ada upahnya. Nah, ketika ulama ini mendengarkan, ya, ada orang yang mencari barang berharganya, maka dia pun langsung mendatangi orang tua tadi. Kemudian setelah dia mendatangi, dia mengatakan, Anda mencari apa namanya, barang Anda yang berharga? Atau orang tua ini, iya. Apa ciri-cirinya? Maka disebutlah, oh, ciri-cirinya seperti ini. Ya, maka ini juga pelajaran untuk kita. Kalau ada barang yang hilang, kita jangan langsung mengatakan saya dapat segini. Ya, barangnya seperti ini. Jangan tanya dulu orangnya, apa? Kamu hilang uang berapa? Ya, kita jangan yang sebutkan duluan. Akhirnya orang tua ini dia menyebutkan, dan sama persis yang dia pegang benda saat itu. Maka dia pun mengatakan, oh ya, benar sekali. Inilah barang Bapak, silahkan diambil. Maka karena kemudian orang tua ini mengatakan, ini saya kan sudah menjanjikan ada upahnya. Saya berikan kepada Anda upahnya. Kata ulama ini, oh, saya nggak perlu. Iya. Jadi dia menolak upahnya tadi, meskipun saat itu sebenarnya dia sedang membutuhkannya. Ya, dia butuh untuk makan, untuk kehidupan sehari-harinya. Tapi dia mengatakan, nggak usah. Ya. Kata orang tua ini, dia memaksa. Enggak, ambil aja. Ya, ibaratnya kita dia apa, mendesak, pokoknya ambil. Tapi kata orang ini, enggak. Dia mengatakan, ini sudah kewajiban saya untuk mengembalikan, dan ini memang barang milik Anda. Ya, saya nggak punya hajat. Akhirnya kemudian berpisahlah mereka. Ya. Singkat cerita, ulama ini beberapa tahun kemudian, karena dia tadi sudah mengalami kondisi kehidupan yang sulit, maka dia berencana untuk keluar negeri, bahasa kita sekarang. Dia ingin mencari penghidupan, siapa tahu di tempat lain dia mendapatkan tadi rezeki yang bisa mencukupi kebutuhannya. Maka berangkatlah dia, disebutkan dalam sejarah itu, dia naik perahu bersama dengan beberapa penumpang. Nah, di tengah perjalanan, tiba-tiba kemudian datang ombak yang besar. Ya, sehingga perahu atau kapal yang ditumpangi ini pecah, dan seluruh penumpangnya kemudian tidak ada yang selamat kecuali dia. Dan dia selamat karena dia mengatakan, saya akhirnya kemudian menemukan ada kayu dari bongkahan kapal itu, itulah yang saya kemudian tempati untuk menjadi penyelamat saya. Hingga singkatnya, ulama ini kemudian terdampar ke sebuah pulau yang entah berantah. Maka dia masuklah, dia pergilah dia ke pulau itu. Ketika dia sampai, dia kemudian diselamatkan oleh orang-orang di sana. Ternyata pulau ini, ya, tadi ada penduduknya, jadi diselamatkan. Nah, ketika diselamatkan, karena dia ulama, ya, penuntut ilmu, maka sehari-hari dia kemudian membaca Al-Quran. Dan ternyata orang-orang yang melihat, maka dia bilang, oh, kalau gitu ajari kami mengaji. Ya, ajari kami tentang agama. Maka dengan senang hati dia akhirnya kemudian mengajari. Sampai suatu hari ketika berada di masjid, dia melihat ada tumpukan kertas, dan dia kemudian membaca. Dan orang penduduk itu mengatakan lagi, oh, ternyata ada juga bisa membaca. Kalau gitu ajari kami juga. Ya. Nah, ketika ulama ini kemudian dia sudah tinggal di negeri ini dan berencana untuk pulang, maka penduduk ini mengatakan nggak usah pulang. Ya,
kami ini karena ingin membalas budi Anda karena sudah mau mengajari kami, mengajari agama, maka sudilah kami ini menikahi ada seorang gadis yatim dan kami anggap ini cocok untuk Anda. Ya karena dia nggak ada pilihan lain, ya istilahnya di apa namanya didesak dan kebetulan ulama tadi masih jomblo, maka dia mengatakan ya baiklah kalau gitu, ya saya menghormati ya tawaran kalian, maka menikahlah dia. Nah singkatnya ketika kemudian setelah menikah, ya di hari pernikahan maka bertemulah ya karena dia tidak pernah ketemu sebelumnya ya dengan calon istrinya itu. Ketika dia pertama kali melihat istrinya, alangkah kagetnya karena dia melihat kalung yang ada di lehernya itu adalah kalung yang tidak asing bagi dia. Maka dia menatap, lama gitu dia tatap. Akhirnya orang-orang ini heran bilang, kamu ini kenapa? Ya, jangan sampai kau mengecewakan istrimu ini. Kenapa kamu cuma menatap kalungnya? Kenapa nggak lihat wajahnya? Ya, akhirnya dia mengatakan, enggak, kalung ini ya itu tidak asing bagi saya. Ya, saya teringat beberapa tahun lalu saya pernah melihat kalung ini dan sama persis. Ya, kata orang ini, emangnya kenapa? Yang mengatakan saya kalung ini saya teringat saya menemukannya dulu di kota Mekah dan yang punya ini ada seorang bapak yang tua ya dan hari itu ya saya memberikan kalung ini karena saya menemukan dan dia yang memiliki maka saya berikan kepada dia maka sontak kemudian orang-orang yang penduduk itu tadi langsung bertakbir ya. Allahu Akbar ya. Eh, kata dan kemudian ulama tadi makin kaget lagi. Wah, kenapa kalian bertakbir? Ya, dia mengatakan dulu ya orang tua ya ayah dari istrimu ini itu pernah berdoa dan memberitahu kepada kami bahwa tidak ada orang yang orang yang paling baik yang pernah temu di dunia ini kata dia selain orang yang pernah menemukan kalung saya ini dan kemudian mengembalikan kepada saya dan masya Allah akhirnya kemudian eh, doa ya dari ayah ini terkabulkan hari ini. Ya. Dan masya Allah inilah salah satu pelajaran yang luar biasa tentang kisah ini. Pertama adalah bahwa pemuda tadi di saat dia kesulitan, dia kemudian sebenarnya butuh dengan kalung tadi. Ya, kalau ibaratnya sekarang ini lagi paceklik atau lagi ekonomi lagi sulit-sulitnya, tiba-tiba kita dapat perhiasan emas. Ya, ini misalnya di jalanan, kira-kira apa tanggapan kita pertama kali? Ya, kalau orang yang tidak memiliki iman, mungkin dia mengatakan, wah ini sudah barang temuan ini. Ya, ini pantas kita ngambil ini, kita lagi butuh juga. Ya, maka sekali lagi orang tadi, karena dia memiliki integritas, kejujuran, maka dia berusaha menahan, menahan diri. Dia nggak mengambil. Bahkan dia menyimpan sampai ketemu dengan orang yang memiliki. Dan itulah sekali lagi buah dari kejujuran. Nah, singkat cerita, ulama tadi, ketika dia setelah menikah, itu sampai kemudian istrinya wafat dan meninggalkan anak dan akhirnya kemudian dia mewarisi kalung tadi ya bukan hanya dia dapatkan istri ya mendapatkan anak dari yang memiliki kalung tadi dia sampai mewarisi kalung itu dan menjualnya dengan harga yang luar biasa ya jadi ternyata itulah buah dari kejujuran ya seseorang yang kemudian jujur dan amanah ya sesuatu bukan hanya dia mendapatkan di dunia tapi juga sampai akhirat bahkan sekali lagi dia mendapatkan kalung itu dia mewarisi sampai mewarisi ya awalnya tadi dia pengen memiliki ya seandainya tadi dia nggak memiliki iman dia tidak mau bisa menahan diri mungkin dia akan mengambil dan menjualnya dengan harga yang luar biasa tapi sekali lagi Allah menggantikan yang lebih baik ketika dia kemudian menunda hal yang seharusnya dia dapatkan atau mungkin dia menunda hal uh, yang bisa menjerumuskan dia dalam keburukan tapi dia tunda dan bukan hanya dia mendapatkan kalung dia akhirnya kemudian menikah ya mendapatkan jodoh nah ini juga pelajaran untuk kalian semua yang jomblo bahwa kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik yang solid maupun soleha maka mulai sekarang bagaimana kita mengentaskan diri kita bagaimana kita menjaga diri kita integritas kita khususnya sebab kenapa hanya orang-orang yang jujurlah yang itu akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa banyak. Nah, itu tadi yang pertama ya. Jadi, mari kita mulai mengkaji kisah-kisah yang
bisa mengantar kita kepada kejujuran. Yang kedua adalah sekaligus tips yang kedua, mari kalau tadi kita mengatakan bahwa orang itu akan dipengaruhi oleh lingkungan, maka cara kedua adalah coba kita mencari lingkungan yang tepat, lingkungan dengan orang-orang yang soleh, di mana dia bisa mengingatkan kita akan kebaikan. Sebab kenapa? Kalau kalau kita punya lingkungan ya, yang kita sudah melihat ada transaksi ketidakjujuran, maka sekali lagi lingkungan ini kurang tepat untuk kita. Kalau tidak kita bisa mengubah lingkungan itu, maka kita jangan sampai terpengaruh, tenggelam, cari tempat yang lain, ya, tempat yang bisa iman kita terjaga, kejujuran kita. Ya, makanya sekali lagi seseorang itu sangat dipengaruhi lingkungan. Dan bukan hanya lingkungan, kalau nanti kalian misalnya ada yang sudah punya pasangan, maka pasangan kita itu juga bisa mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi seseorang untuk dia jujur atau tidak jujur. Ya, kenapa kadang-kadang ada orang yang dulunya ketika dia masih bujang, dia orang yang jujur, tapi setelah menikah, dia berubah total. Bisa jadi karena ada pengaruh dari pasangannya. Maka inilah pentingnya kita mencari pasangan yang tepat, pasangan yang sevisi, semisi dengan kita, yang juga bisa mengingatkan kita akan kebaikan. Maka jangan salah pilih, ya, jangan salah pilih. Jangan sampai kita salah pilih memilih pasangan, dan justru dia yang akan mempengaruhi kita dan menjerumuskan kita dalam keburukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mari kita mengaplikasikan secara langsung dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita bicara kejujuran, maka mari kita langsung aplikasikan. Ya, ya. Misalnya ketika kita dalam hal apa namanya di dunia nyata maupun dunia maya misalnya. Nah, maka mulai kita misalnya di dunia nyata, ya memang kita orangnya jujur. Nah, dan bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya juga. Mari kita mulai misalnya kalau kita di dunia maya, di sosial ibaratnya sekarang ini, mari kita biasakan untuk menggunakan akun dan nama asli kita. Jangankan kadang sekarang orang dia sukanya pakai akun fake account ya istilahnya. Dia pakai nama samaran lah. Ya, sehingga ketika dia memakai nama samaran, dia kadang-kala kemudian bebas berkomentar di media sosial. Ya, bahkan dia bisa mengadu domba. Ya, sebagaimana kita lihat hari ini banyak orang yang menebar kebencian. Pas kita cek ya akunnya ternyata akun abal-abal, ya akun yang nggak resmi. Maka sekali lagi tampakkan ya diri kita yang jati diri kita sebenarnya di media sosial. Termasuk juga jangan sampai di media sosial kita menampakkan misalnya sesuatu yang sebenarnya penuh dengan kamuflase, penuh dengan kedustaan. Ya, dia menampakkan fotonya, oh pokoknya dengan foto-foto yang luar biasa, tapi kenyataannya tidak. Ya, ini sekali lagi juga memupuk. Ya, kalau ini kita lakukan, ini dalam waktu lama bisa memupuk sifat yang namanya sifat munafik. Ya, kita selalu menampakkan tidak sesuai dengan aslinya. Makanya di media sosial itu namanya juga media sosial. Ya tampak bisa-bisa aja kita. Ya nggak usah terlalu gimana gitu. Wah, ya seperti mana orang hari ini kan banyak di media sosialnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya maka mulai kita bermedia sosial dan tampakkan jati diri kita sebenarnya. Ya, jangan sampai kita di media sosial selalu berlindung di balik tadi di balik nama yang samaran. Nah, maka sekali lagi saya mengingatkan diri saya dan kita semua, ya mari senantiasa ya biasakan diri kita kalau ikut ya ada misalnya kita punya channel ya atau kita punya akun atau kita punya misalnya di media-media sosial seperti Facebook, Instagram dan seterusnya, pakai nama asli kita. Jangan jangan biasakan pakai nama samaran ya. Termasuk misalnya kayak sekarang ini pakai Zoom ya. Saran saya pakai nama asli kita ya. Jangan sampai yang kita pakai itu bukan nama asli kita. Ya, jadi itu sekali lagi melatih untuk kita memang benar jujur. Jadi memang beritahukan bahwa inilah saya. Ya, kalau ada memang saya berkomentar, inilah pendapat saya, inilah gagasan saya. Nah, ala kuliah tiga hal tadi, semoga bisa menjadi inspirasi kita bagaimana menanamkan sifat jujur. Jadi mulai pertama kita harus mempunyai banyak referensi, filter apa yang harus kita lihat, kita dengar. Yang kedua adalah pilih lingkungan yang tepat. Yang ketiga, mari kita mulai dari sekarang, ya. Dan terpenting adalah ya dimulai dari media sosial. Bagaimana kita jangan gampang berkomentar, ya. Sekali lagi karena itu menunjukkan jati diri kita sesungguhnya.
Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, saya silakan. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya bisa melalui room chat atau menyalakan mic-nya. Oh ya, saya jawab aja yang kemarin ya. Ambil yang lain. Kemarin itu ada pertanyaan, saya lihat ya. Oh ya, jadi pertanyaannya ini, bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang pernah dizolimi, tapi tidak sempat minta maaf karena orang tersebut sudah wafat? Ya, pertama adalah kita harus bertobat, ya, mengakui bahwa saya pernah menzolimi orang ini. Kemudian yang kedua adalah kalau memang kita masih bisa kita pergi minta maaf, maka memang dosa ya. Kalau dosa antar manusia memang harus sesama manusia. Kalau kalau bisa kita datangi keluarganya. Ya, kita keluar dari keluarganya kita mengatakan, "Oh, saya dulu pernah menzolimi kayak si ini misalnya. Maka saya minta maaf ya. Saya apa? Mengakui kesalahan saya." Lalu yang ketiga adalah coba kita melakukan kebaikan. Ya, sebab disebutkan dalam hadis, "Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Maka bagaimana kita mengimbangi ya dari kesalahan yang kita lakukan? Mari kita berbuat baik. Ya, mari kita atau bahkan kita bisa mengumumkan kepada orang, jangan kita menzalimi orang lain karena saya sudah mengalami seperti ini. Kira-kira itu jawaban saya, 3 cara untuk kita minta maaf. Dan selain juga kita minta maaf, ya beristighfar, yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dosa-dosa kita ini diampuni. Wallahu a'lam. Oh ya, pertanyaan selanjutnya atau saya yang baca ya, biar hemat Saya waktunya. Oh ya, kami silakan ya. kami kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada kami. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang tak terhingga. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Ustaz dapat dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kami tutup majelis hari ini dengan banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.